Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan lagi paradigma ilmu sosial yang pertama atau video pertama terkait dengan struktural fungsional, sedangkan yang kedua ini adalah struktural konflik, gitu ya. Sesungguhnya individu-individu di dalam masyarakat secara struktur itu terjadi adanya konflik, gitu ya. Kalau saya analogikan atau saya memberikan penjelasan, taruhlah bahwa antara masyarakat kampus ini, mahasiswa dengan dosen ini sesungguhnya juga terjadi yang namanya konflik. Konflik apa? Konflik kepentingan, gitu ya. Bahwa dosen itu ingin memberikan beban pembelajaran yang sebanyak-banyaknya, gitu ya, dengan memberikan nilai yang sekecil-kecilnya, gitu ya. Itu. Kemudian mahasiswa itu berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang sebanyak-banyaknya dengan tugas yang seringan-ringannya. Jadi perbedaan dua hal ini kemudian kita sebut ada konflik, gitu ya. Konflik mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang tinggi dengan bekerja yang atau dengan belajar yang seringan-ringannya, sedangkan dosen itu ingin memberikan mahasiswa pada mahasiswa itu nilai yang rendah, gitu ya, dengan memberikan tugas yang sebanyak-banyaknya. Itu disebut konflik, gitu ya, teori konflik. Selain video sebelumnya adalah struktural fungsional. Kalau kita melihat misalnya dalam satu keluarga, gitu ya, sesungguhnya suami istri itu juga terjadi konflik, gitu ya, karena kepentingan suami, gitu ya, dengan kepentingan istri itu biasanya berbeda. Dua kepentingan yang berbeda inilah kemudian memunculkan konflik. Taruhlah, gitu ya, bahwa suami ini meminta istrinya di rumah saja, gitu ya. Si istri tidak mau, dia ingin keluar rumah, gitu ya. Nah, dua kepentingan yang semacam ini kemudian terjadi konflik. Kemudian juga misalnya seorang istri minta gajinya semua diberikan oleh suaminya kepada dia, kepada istrinya, tetapi si suami juga kadang-kadang memberikan gaji tidak semuanya, ya, sebagian saja. Dua kepentingan yang berbeda ini kemudian memunculkan konflik. Inilah yang kita sebut teori struktural konflik. Setiap struktur itu pasti ada konflik. Di zaman misalnya MAP gitu ya, konflik-konflik itu mulai dari misalnya kaum proletar yang punya perusahaan-perusahaan, kemudian juga diikuti dengan para pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja itu selalu melakukan konflik dengan para proletar yang mempekerjakan mereka, yang kadang-kadang HR-nya atau honorariumnya itu seperti yang kita lihat sekarang adalah misalnya aja adalah upah minimum. Si karyawan pengen mendapatkan upah maksimum, sedangkan si pengusaha ingin memberikan upah yang minimum. Nah, dua kepentingan yang semacam ini adalah menimbulkan konflik, gitu ya. Kalau kita lihat berikutnya misalnya di pasar semacam ini juga ya, di pasar itu juga terjadi struktural konflik, ya. Antara pedagang itu juga terjadi konflik, ya. Kalau yang satu laris, yang satu tidak, dia kemudian muncul kecurigaan sehingga kemudian menimbulkan konflik di antara mereka.
Bahkan misalnya di antara pedagang dengan pembeli itu juga terjadi konflik karena pembeli ingin mendapatkan barang dengan semurah-murahnya, sedangkan pedagang ingin mendapatkan untung yang setinggi-tingginya. Dua kepentingan yang semacam itu kemudian menimbulkan konflik. Selain juga misalnya pedagang dengan pedagang itu konflik, pembeli dengan pembeli itu juga terjadi konflik. Memperebutkan barang-barang yang mau dibeli, yang bagus, yang murah, kemudian yang lain juga menginginkan hal yang sama, sehingga di antara para pembeli itu juga terjadi konflik. Disitulah semua ya di dalam masyarakat itu bisa dilihat secara struktural dan konflik, gitu ya. Jadi pedagang dengan pedagang juga konflik, pedagang dengan pembeli juga konflik, ya. Pembeli dengan misalnya keamanan juga konflik. Kadang-kadang dengan misalnya orang yang kalau di beberapa tempat itu orang yang memberikan layanan, kalau ada orang membeli kemudian diantar ke mobilnya, itu juga terjadi konflik. Inginnya pembeli itu memberikan tip yang sekecil-kecilnya, gitu ya, atau semurah-murahnya, sedangkan orang yang mengantar barang ke mobil itu ingin mendapatkan tip yang sebesar-besarnya. Semuanya masyarakat itu bisa dilihat dari struktural konflik. Oleh karena itu, jangan heran semakin banyak masyarakat, sesungguhnya semakin banyak terjadi konflik. Setiap unsur masyarakat, individu-individu yang ada itu memunculkan terjadinya konflik. Kalau misalnya saya analogikan, kalau misalnya keluarga itu hanya suami istri, maka konfliknya hanya suami istri. Tetapi kalau dengan ada anak, maka konflik itu suami istri, anak dengan bapak, istri dengan anak. Kalau anaknya dua, maka anak dengan anak. Kalau ada kakek, itu konfliknya menjadi bertambah. Atau ada keponakan yang situ semakin banyak, itu semakin memunculkan terjadinya konflik. Oleh karena itu jangan heran tatkala masyarakat itu sangat banyak, seperti di kota-kota besar itu, kemudian konfliknya juga semakin banyak. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa masyarakat yang semakin besar ya semakin memunculkan konflik-konflik, baik konflik itu horizontal maupun konflik-konflik itu vertikal. Oleh karena itu dengan penjelasan struktural konflik kita bisa memahami sesungguhnya masyarakat itu secara struktur terjadi konflik yang terjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.